Sekitar abad 12-13 Masehi, hiduplah seorang anak jalanan, tanpa nama, tanpa keluarga. Hidup dalam kekacauan, mencuri untuk bertahan. Tapi suatu hari, ia menggulingkan kekuasaan, mendirikan dinasti besar, dan mengubah sejarah Jawa selamanya. Dialah Ken Anggrok, tapi pertanyaannya, benarkah ia pernah ada, atau hanya legenda yang ditulis 2,5 abad setelah kematiannya? Hari ini, kita akan menapak tilas kisah kelam dan ambisi besar seorang pria yang mungkin nyata, atau mungkin hanya buah imajinasi pengarang para raton. Yuk kita ulas bersama. Para raton, naskah kuno abad ke-15, menyebut Ken Angrok lahir dari wanita desa bernama Ken Endok. Ayahnya tidak diketahui. Dalam versi mitos, ia dikandung karena kesaktian Dewa Brahma. Mitos atau upaya membangun legitimasi raja. Tak ada prasasti menyebut masa kecilnya. Ia tubuh keras, jadi bandit jalanan, hidup dari perampokan. Para raton menggambarkan cerdik, licik, dan pemberani. Gambaran anti-hero. Ken Anggrok bergabung ke pasukan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Disinilah ambisi mulai membara. Ia jatuh cinta pada Ken Dedes, istri Tunggal Ametung. Menurut para raton, saat melihat Ken Dedes turun dari kereta, pakaiannya tersingkap dan tubuhnya memancarkan cahaya. Konon, siapapun yang menikahinya akan melahirkan keturunan raja. Dan dari situ, Ken Arok memutuskan untuk menjadi raja. Tidak jadi bawahan, tidak jadi bandit, tapi memulai dinasti. Ken Anggrok memesan keris pada Empu Gandring, pandai besi sakti. Tapi karena terburu-buru, keris belum selesai, Ken Anggrok marah, lalu membunuh sang empu dengan keris pesanannya sendiri. Sebelum tewas, Empu Gandring mengutuk, keris ini akan menumpahkan 7 nyawa raja. Tak lama, keris itu digunakan Ken Anggrok membunuh Tunggul Ametung. Lalu ia menuduh pelayan istana yang melakukannya. Tumapel kacau, dan di saat itulah Ken Anggrok naik sebagai penguasa baru di usia sekitar 25 tahun. Pertanyaannya, ini cerita sejarah atau dongeng moral? Setelah menguasai Tumapel, ia melawan kerajaan Kediri di bawah Kertajaya. Tahun 1222 Masehi, perang Ganter terjadi. Ken Anggrok menang, mengakhiri Kediri, dan mendirikan dinasti Rajasa. Ia naik tata dengan nama Raja Sri Rangga Rajasa Amurwa Bumi. Nama itu tercatat pada prasasti. Nama Ken Anggrok tidak pernah tercatat. Inilah pertanyaan besar sejarah kita. Para raton ditulis 250 tahun setelahnya. Sejarawan Belanda, Schepbeck, bahkan menilai Ken Anggrok mungkin tokoh fiksi. Hingga hari ini, tidak ada prasasti menyebut Ken Anggrok. Tidak ada artefak pribadinya ditemukan. Sumber Cina juga tak mencatat namanya. Hanya ada nama Raja Rajasa. Sementara kisah pembunuhan, keris dan cahaya Ken Dedes, semuanya berasal dari para raton naskah yang bercampur legenda. Meskipun namanya tak muncul, hasil tindakannya nyata. Dinasti Rajasa bertahan kurang lebih 250 tahun, melahirkan Raja Kertanegara, meneruskan ke Raden Wijaya pendiri Majapahit, berujung ke Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Artinya, tanpa Ken Anggrok, Majapahit mungkin tak pernah ada. Mungkin kita tidak bisa membuktikan apakah semua detail kisahnya benar, tapi kita tahu satu hal, ada seorang tokoh yang memulai semua ini. Ia mungkin bukan Ken Anggrok dari para raton, tetapi sosok nyata yang mengubah arah sejarah Nusantara. Sejarah bukan hanya soal fakta. Kadang ia ditulis untuk memberi pelajaran. Ken Anggrok mungkin ditulis sebagai simbol bahwa kekuasaan bisa lahir dari siapa saja. Bahwa ambisi bisa mengalahkan takdir. Bahwa dari gelapnya hidup, seorang bisa menciptakan kerajaan. Sejarah memberi kita kronologi. Legenda memberi kita inspirasi. Jadi, benarkah Ken Anggrok hanya tokoh rekaan? Jawabannya mungkin tidak akan pernah pasti. Tapi satu hal yang pasti, kadang nama bisa hilang, tapi dampaknya abadi. Dari bandit jalanan menjadi fondasi kerajaan terbesar Nusantara. Dan meski dunia meragukan keberadaannya, namanya tetap hidup di benak jutaan orang hingga hari ini. Jadi, siapa sebenarnya Ken Anggrok? Seorang manusia atau kekuatan sejarah yang tak terhentikan?
Saya Arif Hadi dari Fakta Sekilas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.